Tuhan yang selalu besertaku. Tak mungkin ku kuat selama ini jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku. Tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Mari bersama nyanyikan syukurmu kepada Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ada kondisi di mana engkau berada di tempat yang tidak kau ingini. Penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai. Namun satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Yesus selalu beserta. Amin, amin, amin. Ku bersyukur, untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku.
Yesus, Yesus, Kau penyembuhku. Yesus, Yesus, Kau pemulihku. Hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau, hidup ini percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau, hidup ini percaya padamu, hati ini untuk menyembahmu, jiwa ini merindukan Engkau, hidup ini percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Percaya padamu, Yesus, Tuhan Rajaku. Yesus, Tuhan Rajaku. Yesus. Ya, dolanan jamuran ya.
Anak-anak, kita main permainan yang lain yuk. Yeay! Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Tuhan yang agung maha kuasa. Tuhan yang agung maha kuasa. Haleluya, haleluya. Selamat malam ya Church. Shalom. Shalom. Boleh semuanya kita bangkit berdiri saudara. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Yes, kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Boleh samakan tepuk tanganmu saudara. Dari segala suku, kaum dan bangsa datang berkumpul di hadapan tahta. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Naikkan pujian, amin. Hormat dan kemuliaan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa, amin. Datang berkumpul di hadapan tahta. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara. Angkat tanganmu kita sama-sama katakan. Oh puji-Mu, haleluya, puji-Mu, haleluya, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Sebab nama Tuhan kita besar, amin saudara. Sama-sama katakan. Suku, kaum dan bahasa, amin. Datang berkumpul di hadapan tahta. Naikkan pujian, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara. Lambaikan tanganmu seperti ini, sama-sama katakan. Puji-Mu, haleluya, puji-Mu, haleluya, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala. Lagi. Oh puji-Mu,
memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa syukur kami. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari bersama nyatakan. Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berikan sorak saya kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita nyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Dengan rasa syukur nyatakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Segenap hati dengan rasa syukur menyatakan, siapakah ku ini Tuhan? Kami begitu berharga Tuhan, kami begitu berharga. Terima kasih Tuhan.
Siapakah aku ini? Oh Tuhan, Engkau yang memilih kami Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh sekali lagi saudara. Ini Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Puji dan sembah. Dalam hadirat Tuhan saya coba saudara bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Dia. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Kami sembah, kami naikkan pujian. Syukur hanya bagimu, Yesus. Sebab kasih setiamu Tuhan tiada berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang terdahsyat di tempat ini Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kami berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Hosana, Hosana. Hosana, ini bangsa kami berdiri bagimu. Katakan Hosana. Hosana, curahkanlah berkat-Mu atas Indonesia. Hosana, ini bangsa kami berdiri bagimu. Hosana,
bangsa kami Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Curahkanlah berkat-Mu atas hidup. Oh, lagi katakan. Ini bangsa kami, berdiri bagimu. Curahkanlah berkat-Mu atas Indonesia. Curahkanlah berkat-Mu atas Indonesia. Curahkanlah berkat-Mu atas Indonesia. Di tempat ini nama Yesus yang diagungkan. Nama di atas segala nama yang berkuasa. Kami datang menghampiri Engkau dengan korban syukur dan pujian, penyembahan pengagungan. Sebab Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami memuji menyembah, hadirat-Mu turun, kuasa-Mu terjadi. Yang lemah dikuatkan kembali. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus bilur-Mu menyembuhkan. Sedang mengalami jalan buntu, dalam nama Yesus ada pertolongan bagimu. Ada jalan keluar Tuhan sediakan, percaya. Sekarang sampaikanlah firman-Mu Tuhan kembali bagi kami semua. Kami hendak dengar-dengaran. Di dalam nama Yesus siap mendengar firman bersama berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini spesial, sepanjang hari ini tema ibadahnya adalah yaitu Nusantara. Sehingga seluruh aktivis mengenakan baju adat daerah masing-masing. Dan juga saya melihat beberapa jemaat juga mengenakan yang sama. Dan saya sendiri ini adalah bagian dari Batak, saudara. Terima kasih bagi yang sudah menyiapkan untuk saya. Luar biasa. Cocok nggak saudara jadi orang Batak? Ya, kalau tadi pagi saya pakai blangkon saudara, baju Jawa. Pakai apa namanya itu, beskap sama blangkon. Ya, kita bangga dan bersyukur tinggal di bangsa ini saudara. Dengan beragam budaya yang begitu luar biasa. Dan kita terus berdoa biarlah bangsa ini terus diberkati Tuhan. Katakan amin. Tema khotbah di minggu ini, saya memberikan tema adalah umat pilihan. Katakan bersama saya, umat pilihan. 1, 2, 3, umat pilihan. Manusia kalau memilih sesuatu, pastilah yang terbaik yang dipilih. Ada tidak saudara memilih tetapi yang paling jelek? Enggak, pasti saudara memilih yang terbaik. Itu normal. Kalau seperti halnya Abraham memilihkan terlebih dahulu siapa? Ponakannya Lot. Sudah kamu milih dulu, aku belakangan. Karena pilihannya cuma 2. Kalau pilihannya 10 misalnya saudara. Ya. Pada umumnya manusia memilih yang terbaik. Ibu-ibu kalau ke pasar beli sayur, pilih yang sudah busuk, yang sudah layu, atau yang masih segar. Wah kok sayurnya sudah layu semua bang, mana yang baru, yang masih segar? Pilih yang terbaik, ya kan? Beli ikan, sudah beli buah yang sudah kusut, yang sudah layu atau masih segar? Pasti yang masih segar. Ada cerita lucu begini. Ada ibu-ibu kalau nawar itu pokoknya sampai abangnya geleng-geleng kepala. Beli salak. Bang, salaknya berapa? Berapa ya salak sekilo? 5.000 misalnya.
ditawar. 2.500 boleh nggak Bang? Nawarnya sih nggak apa-apa, cuman omongannya nyelekit. Salah, seupil-upil gini kok 5.000. Wah, salah dibilang seupil-upil, saudara. Abangnya tersinggung. Ngomong gini sama ibu, nggak apa-apa Bu, salah seupil-upil daripada ibu, upilnya sesalah-salah. Marah dia. Pilih yang terbaik. Demikian juga yaitu pilih karyawan, pilih pegawai, pasti yang terbaik. Ya kan? Yang setia, yang jujur, yang IPK-nya 3,5 di atas misalnya, saudara. Tapi konon sekarang katanya IP-nya bagus begitu belum tentu kerja di dunia sekuler jadi baik. Nggak tahu seperti apa, saudara. Ya, itu manusia memilih semua yang terbaik. Bagaimana dengan Tuhan ketika memilih saudara? Apakah Tuhan memandang saudara, memilih saudara adalah yang terbaik? Sehingga Tuhan berkata, engkau layak aku pilih karena engkau terbaik. Ternyata tidak. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memilih saya? Mengapa Tuhan memilih saudara? Dari sekian banyak manusia di muka bumi. Populasi dunia sampai hari ini adalah 8,1 miliar. Dari sekian banyak manusia di muka bumi, Tuhan menjatuhkan pilihan kepada saya, kepada saudara. Kalau di Indonesia 280 juta. Saudara, ternyata Tuhan memilih saya, memilih saudara. Mengapa? Saudara, kriterianya apa Tuhan memilih kita? Mengapa Tuhan memilih saya? Dan dijadikan sebagai warga surga. Jawabannya ternyata cuma satu. Ini, mengapa Tuhan memilih kita untuk diselamatkan dari murka? Yaitu adalah karena kasih dan anugerahnya yang besar. Ini saja alasannya, saudara. Jadi kalau Tuhan memilih kita, kalau kriterianya adalah kekudusan, kesetiaan, kesucian, tak bercacat celah, siapa yang bisa dipilih? Enggak ada satupun. Betul tidak, saudara? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kalau kriteria Tuhan memilih kita adalah kesetiaan, kekudusan, kebaikan, tak bercacat celah, tidak ada yang terpilih. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah kita dibenarkan secara cuma-cuma melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas Golgota. Ini, saudara, kita harus mengetahui ini, ya, saudara. Meskipun sebagian orang masih beranggapan bahwa kita dipilih Tuhan karena kebaikan, karena perbuatan kita. Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang benar adalah Tuhan memilih kita bukan berdasarkan prestasi kita, melainkan semata-mata karena anugerahnya yang besar melalui Yesus Kristus Tuhan. Lagi buka Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini ayat-ayat dasar. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Lihat, begitu banyak ayat yang mengatakan saya dan saudara ini diselamatkan, dipilih bukan karena engkau. Bukan karena hal-hal yang engkau miliki, tetapi adalah semata-mata karena anugerah, karena kasih. Sebab itu disebutkan, jangan ada yang menyombongkan diri. Aku dipilih Tuhan karena aku hebat, karena aku setia, karena aku banyak menabur. Tidak. Semua adalah karena anugerah, karena kasih, karena kebaikan. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Saya dipilih karena kasih, karena kebaikan Tuhan. Ya, buka 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami mengetahui bahwa kamu adalah orang pilihan Tuhan. Katakan bersama dengan saya kalimat ini, aku
umat pilihan Tuhan. 1, 2, 3, aku umat pilihan Tuhan. Jadi jelas ya, saya saudara dipilih adalah semata-mata murni karena Tuhan baik. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Tuhan memilih saudara? Untuk apa? Saudara, ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ternyata Tuhan memilih saya dan saudara untuk menjadi pengikutnya yang sejati. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Meskipun kamu dalam penderitaan yang berat, namun kamu telah mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Bahkan kamu menyambut firman dengan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Jemaat di Tesalonika, saudara, telah mengikuti teladan Kristus dan mereka mau dengar-dengaran akan suara Paulus apa yang disampaikan, saudara. Mereka mengiring Yesus dan menjadi dengar-dengaran kepada apa yang Paulus sampaikan. Meskipun mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tekanan di dalam mereka mengiring Yesus, tetapi tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Ini pengikut yang sejati. Ya, saudara, berapa banyak orang Kristen mengikut Yesus karena punya tujuan tertentu. Bukan karena mengasihi Yesusnya, tetapi mencari berkat dan pertolongannya. Mengikut Yesus bukan karena Yesusnya, tetapi mencari berkat dan pertolongan serta mujizatnya. Bukan mencari hadiratnya, tetapi mencari mujizatnya. Lalu ada yang bertanya begini, boleh enggak sih pastor datang kepada Tuhan hanya untuk mencari berkat dan pertolongan serta mujizatnya? Boleh enggak? Boleh enggak ya saudara? Saya mau katakan, boleh saja. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, ya saudara, artinya kita tidak menjadi orang Kristen yang dewasa. Rohani kita. Setiap kali datang mencari berkat, mencari pertolongan, mencari mujizat. Dengar ini baik-baik. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya mencari berkat, mencari mujizat, mencari pertolongan, bukankah kita ini seperti memanfaatkan Tuhan sih saudara? Betul tidak? Kita datang kepada Dia hanya saat perlu saja. Ya, manusia saja kalau dimanfaatkan gak senang loh saudara. Kamu kalau datang kepada aku selalu ada perlunya. Pinjam uang lah, pinjam mobil kah, minta tolong kah. Kalau datang kepadaku selalu ada butuhnya. Kalau lagi baik-baik hilang, gak kelihatan batang hidungnya. Saudara, dan kita seringkali memperlakukan kepada Tuhan seperti itu. Ya, saudara, yang benar adalah komunikasi yang baik, meskipun nggak ada perlunya datang bersilaturahmi, ya kan, bertemu, karib, ngobrol. Cobalah sekali-kali. Pengikut Yesus yang sejati ketika datang kepada Tuhan, tidak hanya mencari berkat, mencari mujizat, mencari pertolongan, enggak. Cobalah sekali-kali datang kepada Tuhan, enggak minta apa-apa. Nyanyi saja, nyembah saja, bersyukur saja kepada Tuhan. Ya, percayalah Dia tidak kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara. Ini, kalimat ini disebutkan, mana? Carilah pribadinya, bukan mujizatnya. Senangkan hatinya, tidak sekedar mencari pertolongannya. Ya, saudara, Yesus pernah menegur kepada para murid. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Kamu mencari aku gara-gara makanan ya.
kata Yesus. Lalu dilanjutkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, karena dialah yang telah disahkan oleh Elohim Bapa dengan meterainya. Dia mengingatkan, carilah yang utama, yaitu adalah yang diberikan oleh anak manusia, kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri, utamakan dia. Ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Sebab itu saya tulis begini, jadilah pengikut Yesus yang sejati. Kriterianya apa? Pengikut Yesus yang sejati adalah ditolong atau belum ditolong, tetap setia. Yang kedua, pengikut Kristus sejati adalah dijawab atau belum doamu, tetap ke gereja. Enggak ngambek, sudah enggak gereja-gerejaan. Doaku enggak dijawab kok. Yang ketiga, kriteria pengikut Kristus yang sejati adalah diberkati atau belum, tetap berkata haleluya. Wow, saudara, ini pengikut Yesus yang sejati. Ya, enggak ngancam kepada Tuhan, Tuhan aku beri waktu sampai minggu ini ya Tuhan. Diancam Tuhan, kalau engkau enggak menjawab doaku, goodbye Tuhan. Itu bukan pengikut Kristus yang sejati. Seperti halnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, saya selalu ingat kisah ini. Bagaimana ketika orang ini diancam untuk menyembah kepada patung emas yang didirikan. Tapi mereka tiga enggak mau. Dia berkata begini, kami tidak akan menyembah patungmu. Kami punya Tuhan yang hidup. Diancam lagi, kalau kamu gak mau menyembah, kami akan lemparkan engkau ke dapur api. Dan mereka tiga berkata apa? Tuhanku sanggup menolong aku. Kalau seandainya aku tidak ditolong, aku pun tidak akan menyembah patungmu, ya Raja. Ini pengikut yang sejati, saudara. Kita baca ayatnya, Daniel 3 ayat yang ke-17. Sesungguhnya Elohim yang kami puja mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tetapi jika tidak, hendaklah engkau ketahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Saudara, ini keren sekali. Ini komitmen yang luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia tidak mau menyembah, berpaling kepada yang lain. Dan saya melihat di sini adalah orang-orang yang mengikut Yesus dengan sejati. Katakan bersama saya, sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Mengikut Yesus, mengiring Yesus. Ada lagu berkata begini, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yang bisa nyanyi bersama, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengiring Yesus. Ya, saudara. Mengapa saya dipilih? Mengapa saudara dipilih untuk menjadi pengikutnya sejati? Bukan karena hal-hal yang lain. Carilah Yesus, carilah hadiratnya. Utamakan dia lebih dari segalanya. Dan dia tidak kekurangan cara untuk menolong, memberkati, memulihkan, menyatakan kuasanya bagi kita. 2 sekarang. Mengapa kita dipanggil dan dipilih? Yaitu untuk hidup dan menjadi teladan. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, meskipun
kamu dalam penderitaan yang berat, tadi jemaat di Tesalonika, namun kamu telah mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Bahkan kamu menyambut firman dengan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di Makedonia dan Akhaya. Ketika jemaat di Tesalonika, mereka mendengarkan Paulus, mereka mengiring Yesus, mereka dengar-dengaran akan Paulus, saudara. Dan akhirnya apa? Jemaat itu menjadi saksi, menjadi terang, menjadi teladan di tengah-tengah orang percaya di Makedonia dan Akhaya, saudara. Demikian juga kita, saudara dan saya, dipanggil dan dipilih juga untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, marturia bagi banyak orang. Saudara, saudara ini adalah terang. Saya seringkali mengatakan dunia ini juga gelap. Saudara terang, dunia gelap. Kalau terang masuk di dalam kegelapan, gelapnya hilang bukan? Sekecil apapun terang itu, ketika terang itu ada di tengah-tengah kegelapan, tetap memberikan terang. Saudara, karena itu bawalah terang itu dan jangan padamkan. Ada enggak terang masuk ke gelap, terangnya yang padam, ikut gelap? Enggak ada, kecuali ditiup, mati sendiri, ikut gelap. Saudara, nyalakanlah terus terangmu, jangan padamkan. Karena engkau dipanggil untuk menjadi terang, menjadi teladan di tengah-tengah kegelapan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, lihat ini, di hadapan manusia sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui kehidupan saudara dan saya, kita ini mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus kepada orang banyak di sekitar saudara dan saya. Oh, modelnya begini ya orang Kristen, cara hidupnya, cara bertutur kata, cara bersikap tingkah laku. Paulus sendiri berkata begini, kamu ini surat. Surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Saudara sadar tidak saudara sadari, engkau ini sedang disorot oleh banyak mata. Begini ya modelnya orang Kristen, orang percaya. Dan orang yang membacamu, responnya apa kira-kira? Hanya ada dua. Satu adalah memuliakan Bapa. Wah luar biasa ya, pasti Tuhannya keren. Yang satu lagi, ternyata sama aja orang Kristen, gak ada bedanya dengan yang lain. Saudara, engkau ini sedang disorot oleh banyak mata. Paulus berkata, kita adalah surat. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Kamu adalah surat kami. Tertulis di dalam hati kami yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Elohim yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh hati manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Karena itu ayo bawa dirimu hidup di dalam keteladanan. Saudara, dimanapun kita ada, orang melihatmu, mereka memuliakan Tuhan. Di rumah, para suami, apakah istrimu melihat engkau, mereka memuliakan Tuhan? Sehingga para istri berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan buat suamiku. Engkau kirimkan suami yang luar biasa, yang sayang, yang mengasihi, yang setia. Terima kasih Tuhan buat suamiku. Wow, siapa yang dimuliakan? Tuhan dimuliakan. Karena suami menjadi surat yang terbuka di tengah-tengah keluarga, bukan malah sebaliknya. Tuhan, mengapa engkau kirimkan suami yang model begini Tuhan? Yang mana kira-kira saudara? Demikian juga istri dilihat suami. Apakah suamimu memuliakan Tuhan? Tuhan terima kasih untuk istriku yang cekatan, yang setia. Ya, atau sebaliknya.
Terima kasih untuk istriku yang berdoa untuk aku, untuk anak-anak. Suami memuliakan Tuhan, bukan malah sebaliknya. Demikian juga anak kepada orang tua. Terima kasih untuk papa mama Tuhan. Mereka orang-orang hebat yang kau kirimkan. Ketika tetanggamu melihatmu, apakah mereka memuliakan Tuhan? Ketika mertua melihatmu, apakah mereka memuliakan Tuhan? Ketika jemaat melihat pastornya, apakah jemaat memuliakan Tuhan? Ketika pastor melihat jemaat, apakah pastornya juga memuliakan Tuhan? Ini penting, saudara. Kita ini adalah surat semua kita, nggak ada yang tersembunyi, ya. Menjadi teladan. Saya menulis kalimat ini dan saya sangat sendiri diberkati dengan tuntunan Tuhan ini. Menjadi teladan tidaklah harus menunjukkan kesempurnaan hidup. Ada enggak sih manusia yang sempurna? Enggak ada. Menjadi teladan tidak harus engkau menjadi sempurna. Menjadi teladan itu adalah tentang perubahan hidup. Ada progres, ada kemajuan. Saudara, ini yang terpenting. Jadi kalau engkau berkata, aku gak bisa jadi teladan, aku gak bisa menjadi sempurna. Enggak, Tuhan gak menuntutmu menjadi sempurna. Karena gak ada di dunia ini yang sempurna. Ya, menjadi teladan tidak harus menjadi yang sempurna. Tetapi menunjukkan perubahan hidup. Menjadi semakin, yaitu serupa dengan Kristus. Menjadi serupa, ada perubahan. Ada perubahan, ada perubahan. Buka lagi, teladan adalah tentang progres dari sebuah proses. Bukan tentang kesempurnaan. Oke ya, jadi semua kita bisa melakukan ini. Mulai malam hari ini. Di tengah-tengah keluarga, di komunitas, di kampus, di sekolah, di kantor, di gereja, dimanapun saudara berada. Ayo saudara sadari bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Paulus ngomong begini. Jadilah pengikutku, sebagaimana aku juga adalah pengikut Kristus. Paulus berkata, jadilah pengikutku. Saya pertama kali membaca ini, agak bagaimana begitu saudara? Kok Paulus ngomong jadilah pengikutku ya? Kok enggak ngomong saja jadilah pengikut Kristus? Jadilah pengikutku itu artinya adalah ikutilah aku, tirulah aku, lakukan apa yang aku lakukan, aku mengikut Yesus dan teladanilah aku. Bagaimana cara aku mengikut Yesus? Itu yang Paulus ingin sampaikan. Saudara, Paulus mengerti bahwa setiap murid memerlukan keteladanan, memerlukan role model, seseorang yang bisa menjadi role model yang nyata di dunia ini. Dan itu adalah saudara. Orang-orang di sekitar kita, mereka melihat Yesus sempurna, ya sempurna. Saudara, tetapi mereka menginginkan role model yang nyata, yang ada di dekatnya. Yang bisa dicontoh, siapa itu? Saudara. Kita semua. Saudara, dan Tuhan mau memakai kita yaitu untuk menjadi teladan. Seperti halnya Paulus. Dipilih untuk menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun memandang rendah kepadamu karena engkau muda. Sebaliknya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, satu, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. Ini adalah Paulus menulis kepada seorang muda bernama Timotius, anak muda. Tetapi saya maknai muda ini tidak hanya secara usia, tetapi saudara yang baru mendengar firman hari ini, atau engkau menjadi Kristen belum lama, saudara, masih muda dalam tanda kutip, saudara, engkau biarlah menjadi teladan dalam kasih, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam iman percaya keteguhan hati, di dalam kemurnian.
Yang kedua, mengapa Tuhan memilih saya, memilih saudara, supaya hidup menjadi teladan. Terakhir sekarang yang ketiga, mengapa saya dipilih untuk menjadi pewarta kebenaran. Wah, itu kan pastor yang dipilih jadi pewarta kebenaran. Kalau kami jemaat bagaimana? Enggak hanya pastor, saudara. Semua kita dipilih Tuhan untuk menjadi pewarta kebenaran. Saya seringkali mengatakan bahwa menjadi pewarta kebenaran tidak harus menyampaikan firman di atas mimbar. Oh tidak, saudara, kita baca dulu ayatnya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Sebab olehmu firman Tuhan telah tersiar bukan saja di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar juga kabar tentang imanmu kepada Elohim, sehingga kami tidak perlu mengatakan apapun tentang hal itu. Menyampaikan firman Tuhan, seluruh jemaat orang-orang percaya menyampaikan firman Tuhan. Sehingga tugas itu tidak hanya ditanggungkan kepada Paulus, kepada pastor, kepada pendeta dan lain sebagainya. Ketika semua jemaat menyampaikan firman Tuhan, akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Sebab itu saya mengajak saudara melalui poin ini, sampaikanlah kebenaran. Di segala keadaan, di segala tempat, di segala waktu, saudara. Sekali lagi bahwa menyampaikan firman tidak harus dengan perkataan. Orang melihatmu, imanmu, percayamu, keteguhan hatimu, semangatmu, ketekunanmu. Mereka melihat engkau sudah menyampaikan firman. Orang mungkin bertanya kepada saudara, apa rahasianya? Kok kamu bisa selalu sukacita? Ya, aku punya Yesus. Sukacitaku tidak terpengaruh dengan yang lain, tapi dari dalam. Orang bertanya kepada saudara, menghadapi masalah begini kok kamu bisa tenang? Apa rahasianya? Aku punya Yesus. Aku ini milik Tuhan. Sehingga apa yang terjadi kepadaku, Dia yang bertanggung jawab. Wow, keren sekali, saudara. Ya, kamu begitu tegas, kamu gak mau kompromi dengan dosa. Kamu bijaksana, kamu penuh hikmat. Orang melihatmu, oh orang Kristen ya. Itu engkau sudah menyampaikan kebenaran, saudara. Sebab itu hari ini saya katakan kepada saudara, apapun profesi saudara, beritakanlah firman Tuhan. Melalui perkataan, bisa melalui tulisan, bisa melalui di sosial media, bisa melalui tingkah laku, perbuatan, apapun profesi saudara. Sampaikanlah kebenaran. Bagaimana pastor caranya untuk kehidupan hari-hari menyampaikan kebenaran? Aku kan gak ada kesempatan. Enggak loh saudara, semua punya kesempatan. Saudara naik taksi online dari rumah ke gereja misalnya. Pak, YHS ya Pak, sesuai dengan aplikasi. Oh ya. Sampai di depan gereja, saudara turun, biasanya bilang apa? Terima kasih ya Pak. Tambah ono, Tuhan Yesus memberkati Pak. Itu sudah menyampaikan kebenaran. Tuhan memberkati Bapak. Ya, saudara. Telepon sebelum saudara tutup, sudah ya, Tuhan berkati. Hari-hari sesuatu yang simple, yang rutin saudara lakukan seperti itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup saudara. Itu adalah menyampaikan kebenaran. Saudara, menyampaikan firman kebenaran dalam kehidupan saudara. Apapun profesi. Saudara ada yang dokter misalnya. Pasien datang, periksa, tulis resep. Sudah, pasti sembuh, percaya, berdoa saja. Sudah pulang, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Jangan lupa berdoa ya. Misalnya begitu. Hal-hal yang simple. Di dalam setiap profesi apapun yang kita lakukan, kita bisa menyelipkan Yesus di sana. Baca ayat ini. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan sabar dan dalam pengajaran. Sebab waktunya akan tiba, mereka tidak lagi dapat menerima pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri,
mereka akan mengumpulkan para pengajar untuk menyenangkan telinganya saja. Lihat, waktunya akan tiba. Orang nggak mau mendengarkan, nggak peduli kepada perkara-perkara yang kekal. Mereka akan mengumpulkan pengajar-pengajar sesuai dengan keinginan diri sendiri. Bukan sesuai dengan tuntunan firman. Karena itu selagi waktu ada, lakukanlah. Melalui kehidupan hari-hari. Melalui tadi saya katakan keteladanan di dalam kehidupan saya dan saudara. Konon, keteladanan hidup itu berbicara lebih kuat daripada sekedar perkataan. Benar enggak ya saudara? Contoh perbuatan yang baik itu akan berbicara lebih kuat daripada hanya sekedar omongan. Dan ini memang benar ternyata saudara. Orang bisa melihat seseorang dan dia diubahkan. Daripada hanya sekedar diomongin. Para istri, kalau engkau mau mengubahkan suamimu, enggak perlu ngomong panjang lebar. Firman Tuhan katakan apa? Dengan kelakuan. Ternyata bisa. Pernah baca tidak ayatnya? Coba kita membaca ya. Ini tips untuk para istri. Demikian juga kamu para istri, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu, supaya apabila ada di antara mereka yang tidak taat firman, mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan oleh perilaku istrinya. Kalau suamimu enggak taat firman, engkau bisa memenangkannya. Bukan dengan omelan. Enggak, tetapi dengan perilaku tanpa perkataan. Setelah mereka melihat perilaku yang murni disertai rasa hormat dari istrinya. Tunduk, hormat, perilaku yang murni dari istri kepada suami. Suami justru dimenangkan. Saya tahu pasti hati para suami berkata, itu dengar para istri. Dengar itu istri, dengar katanya. Dalam hati suami. Betul kan? Tapi jangan senang dulu, ini ayat untuk suami sekarang sudah. 1 Petrus 3 ayat 7. Sama seperti itu pula kamu para suami, nah ini untuk suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah dengan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Hah? Harus hormat kepada istri ya Pastor? Iya, ini firman yang ngomong. Menunjukkan rasa hormat kepadanya selaku teman pewaris anugerah kehidupan supaya doa-doamu tidak terhalang. Mana? Tidak terhalang. Saudara, jadi sama-sama menjadi teladan sehingga engkau bisa mempertobatkan pasanganmu bukan dengan perkataan. Aku sudah sampai mulut berbusa, Pastor, suamiku gak berubah, istriku gak mau dengar. Ini ayatnya. Perilaku yang baik, menundukkan diri, kemudian apa tadi? Hormat dan lain sebagainya. Terus ayat berikutnya, dan akhirnya hendaklah kamu semuanya sepikir, seperasaan, penuh kasih persaudaraan, lemah lembut, sopan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, melainkan saling memberkati. Kalimat terakhir, karena untuk itulah kamu telah dipanggil, yaitu untuk mewarisi berkat. Yang terakhir, ternyata kita dipanggil untuk mewarisi berkat loh saudara. Saya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk dikasihi, untuk dicintai, dijagai, diselamatkan, dan mewarisi berkat surgawi. Punya masa depan yang baik, karena firman Kristus berkata bahwa firman Tuhan berkata bahwa rancanganku atasmu adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. 3 poin Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Kita dipilih oleh Tuhan bukan karena hal-hal yang lain, murni karena kasih. Mengapa kita dipanggil, dipilih?
untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Sekali Yesus tetap Yesus untuk menjadi teladan di dalam hidup saudara dimanapun kau ada. Dan yang terakhir menjadi pewarta kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
yang meriah sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Woo! Mari kita berdoa untuk persembahan syukur dan akhiri ibadah malam hari ini dengan sukacita. Kita berdoa. Ucap syukur Bapak Yahweh, terima kasih kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan setiap hidup kami. Tiba saatnya kami beri persembahan yang terbaik kami beri karena Tuhan sudah beri yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita malam hari ini. Haleluya. Amin. Yang sudah berikan persembahan syukur, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menari dan memuji Tuhan. Boleh ikuti gerakan yang ada di depan ini. Kita mau bersukacita bersama. Haleluya. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Palangkah raya memuji Tuhan malam hari ini. Palangkah raya suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Boleh ikuti Bapak Ibu. Raya suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi cinta sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do me mo fa mi re, le 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 le. Ku mau nyanyi cinta sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Palangkah raya suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Palangkah raya suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Mari sekarang ke kanan Bapak Ibu, sekarang kanan kiri. Ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Mari jangan ada yang jahit, semua bergoyang buat Tuhan Yesus. Palangkah raya suka memuji Tuhan. Kanan di sini suka memuji Tuhan. Lagi palangkah raya suka memuji Tuhan. Di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi cinta sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do ke mo fa mi re, le 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 le. Ku mau nyanyi cinta sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do ke mo fa mi re. Semua putar ke kiri. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Mari kanan, kanan, kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan,
lagi tepuk tangan bagi mereka, luar biasa. Angkat tanganmu dan terimalah berkat surgawi. Pulanglah saudara, engkau dikasihi Tuhan. Engkau dicintai Tuhan. Engkau diperkenan oleh Tuhan. Apapun keadaanmu di dalam Yesus, engkau sudah dipanggil dan dipilih untuk engkau diberkati dan menjadi pewaris surgawi. Diberkatilah engkau dalam keluarga, rumah tangga, masa depan, studi. Diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau doakan, percaya di dalam nama Yesus pasti terjadi. Dia sanggup menolongmu. Carilah wajah Tuhan. Carilah Yesus yang utama. Dan dia tidak kekurangan cara untuk menolongmu. Diberkati engkau dalam kesehatanmu. Kalau ada yang sakit hari ini dalam nama Yesus, engkau pulang dari tempat ini, bilur Yesus menyembuhkanmu. Engkau sudah sembuh, Yesus sudah menanggung segala sakit penyakitmu. Diberkati engkau juga di dalam pekerjaanmu, karir, bisnis, usahamu. Diberkati apa yang kau kerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Berkat turun dari surga atas kita semua. Berkat Bapa Yahweh, Bapa yang kekal. Di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Dan Roh Kudus yang selalu tinggal dan menyertai kita semua. Sepanjang bulan ini, sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus, percaya diberkati Tuhan, umat pilihan Tuhan bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Mujizat putranya, kau turut bekerja. Tuhan